Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari analisis dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Eka Putri dengan ujung NPM 028. Saya Yosafat Bakar Darmawan dengan ujung NPM 046. Saya Siti Masita dengan ujung NPM 003. Saya Muhammad Fausalam Dika dengan ujung NPM 004. Saya Najla Nurjian dengan ujung NPM 020. Saya Rumia Cana Simamora dengan ujung NPM 042. Saya Azam Izzuddin Zaki dengan ujung NPM 023. Ventela Shoes adalah merek sepatu lokal asal Bandung yang didirikan pada tahun 2017 oleh William Ventela. Sejak awal kemunculannya, Ventela berhasil menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan sepatu kanvas yang berkualitas, nyaman dipakai, dan memiliki harga yang terjangkau. Dengan desain yang simpel namun tetap stylish, Ventela banyak digemari oleh kalangan anak muda maupun orang-orang dewasa. Selain itu, Ventela juga mampu bersaing dengan merek sepatu impor maupun lokal lainnya. Hal ini karena produknya tidak hanya fokus kepada gaya, tetapi juga memperhatikan kenyamanan saat digunakan sehari-hari. Keunggulan inilah yang membuat Ventela berkembang pesat dan menjadi salah satu brand lokal yang cukup populer di Indonesia. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan profil perusahaan dari brand sepatu lokal Ventela. Sepatu Ventela resmi berdiri pada tahun 2017. Brand ini fokus memproduksi sepatu kanvas vulkanisir dan kasual. Pendiri sepatu Ventela adalah William Ventela, seorang pengusaha yang sudah berpengalaman di industri sepatu sejak tahun 1989 melalui pabrik bernama PT Sinar Runner Indo. Sepatu Ventela lebih fokus pada jaringan reseller dan marketplace online. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang strategi produk yang dilakukan oleh Ventela. Jadi Ventela ini menerapkan yang namanya value for money, yaitu kualitas yang baik juga harga terjangkau. Yang dimana ini mereka ini menerapkan harga sekitaran harga 150.000 sampai 350.000. Yang dimana ini sangat terjangkau untuk segmen menengah ke bawah dan anak muda. Juga bisa bersaing dengan produk lokal dan juga impor murah lainnya. Jadi sebagai kesimpulannya atau contohnya itu, Ventela ini menerapkan strategi produk dengan konsep value for money-nya yang artinya memberikan kualitas yang baik dengan harga yang tetap terjangkau. Yang dimana rentang harganya itu yang tadi saya jelaskan sekitar harga 110.000 sampai 350.000. Sehingga pas untuk segmen menengah ke bawah dan anak muda yang ingin tampil trendy tapi tetap low budget atau hemat, brand Ventela inilah sangat cocok untuk segmen menengah ke bawah dan anak muda. Yang dimana target ini penting karena kelompok anak muda ini adalah pasar yang sangat besar dan aktif serta konsumtif. Jadi selain itu, dengan harga tersebut Ventela bisa bersaing dengan produk lokal maupun impor murah yang lainnya. Namun Ventela tidak hanya mengandalkan harga juga, tapi juga menunjukkan kenyamanannya, desain yang kekinian ataupun yang tren-tren sekarang ini, juga serta identitas sebagai brand lokal yang dekat dengan anak muda Indonesia saat ini. Jadi strategi ini membuat Ventela mampu memberikan nilai lebih dibanding pesaing dengan harga sejenis lainnya. Sekian dari saya materi yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada strategi distribusi Ventela. Ventela sebagai brand sepatu lokal punya strategi distribusi yang cukup efektif. Pertama, Ventela menggunakan model distribusi berbasis reseller. Jadi, produk tidak hanya dijual langsung dari brand, tapi juga lewat reseller yang tersebar di banyak daerah. Cara ini membantu Ventela menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus buka toko fisik di setiap kota. Selain itu, Ventela juga hadir di marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia. Kedua platform ini dipilih karena sudah sangat populer dan memudahkan konsumen untuk menemukan produk Ventela hanya dengan sekali klik. Apalagi sekarang kebiasaan berbelanja online masyarakat Indonesia terus meningkat. Jadi marketplace bisa menjadi jalur distribusi yang sangat strategis. Keuntungan dari strategi ini adalah
Produk Ventela bisa mudah diakses di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke daerah yang jauh dari kota sekalipun. Namun, strategi ini juga punya kelemahan, karena melibatkan banyak pihak, kontrol kualitas layanan menjadi lebih sulit. Misalnya, perbedaan cara reseller melayani pelanggan atau kecepatan pengiriman bisa memengaruhi pengalaman konsumen secara keseluruhan. Padahal brand ingin menjaga citra positif. Jadi, bisa disimpulkan, strategi distribusi Ventela membantu memperluas pasar dan mempermudah akses konsumen, tapi tetap ada tantangan dan dalam menjaga kualitas layanan yang konsisten. Jadi dalam inovasi perusahaan ini ada 4 poin ya teman-teman. Yang pertama ada kolaborasi dengan selebriti dan influencer. Jadi di sini perusahaan bekerja sama dengan selebriti maupun influencer yang sesuai dengan target pasar mereka. Gunanya itu untuk meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan melalui konten autentik seperti endorsement dan tantangan. Contohnya itu mengendorse Jerome Pauline contohnya. Yang kedua, aktif di Instagram dengan kampanye yang kreatif. Jadi Instagram digunakan secara aktif dengan konten menarik dan interaktif, termasuk foto, produk, visual tutorial, kontes, dan giveaway, serta memanfaatkan fitur stories, reels, maupun live untuk meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga ada redesign identitas visual. Jadi identitas visual itu diperbarui dengan logo yang baru atau warnanya yang baru, elemen yang baru, dan desain yang lebih modern dan konsisten agar merek lebih menarik dan mudah dikenal oleh konsumen. Selanjutnya ada quality control ketat untuk kepuasan konsumen. Jadi proses pengendalian mutu dilakukan secara ketat dan rutin setiap tahap produksi untuk memastikan bahwa produk itu kualitasnya tetap terjaga dan tetap tinggi. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan itu tetap loyal kepada perusahaan kita. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan Ventela. Yang pertama ada keunggulan. Keunggulannya itu ada 4. Yang pertama ada brand lokal kuat, dikenal luas dan dipercaya konsumen di Indonesia. Yang kedua ada harga produk terjangkau dengan kualitas yang tetap baik, jadi value-nya oke. Nah, yang ketiga ada distribusi produk luas lewat reseller dan marketplace, buat jangkauan pasar makin luas. Yang keempat ada kolaborasi kreatif dengan berbagai partner untuk inovasi dan promosi yang menarik. Selanjutnya ada kelemahan Ventela. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perlu perhatikan ekstra untuk jaga citra brand agar tetap positif dan konsisten. Nah, yang kedua ada persaingan pasar sepatu dan fashion sangat ketat, jadi harus terus inovasi. Yang terakhir yaitu ada sulit untuk mengontrol kualitas produk terutama dari reseller yang tersebar luas. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi dari perusahaan Ventela. Yang pertama saya akan membacakan kesimpulan. Perusahaan Ventela sukses menjadi brand lokal populer, terjangkau dan relevan. Lalu saya akan membacakan rekomendasi atau saran untuk perusahaan Ventela. Yang pertama, memperkuat kontrol reseller. Yang kedua, ikuti tren fashion global. Yang ketiga, tingkatkan pemasaran internasional. Lalu yang terakhir, tingkatkan layanan purna jual. Dari 4 ini dapat berpeluang menjadi ikon sepatu lokal di pasar global.